warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillahil qail fi kitabih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam beserta segenap perangkat pegawai syara Masjid At-Taqwa Berkamil, juga yang saya hormati Ketua Badan Takmir beserta pengurus, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, juga tidak ketinggalan jika ada yang hadir para caleg, dan mohon maaf tidak juga dapat saya sebutkan satu demi satu, serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja puji dan syukur hanya bagi Allah, dan marilah selalu kita basahi lidah ini dengan banyak memuji dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan begitu juga mari kita ringankan lisan ini untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau ceramah pakai gaya begini saya rasa kayak konser. Jadi minta izin Pak Imam, saya mau ganti. Nah ini aman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika di Mesir diadakan satu muktamar, hadir ulama-ulama dari berbagai negara, dan di situ dibahas berbagai macam persoalan yang muncul di tengah masyarakat maupun umat. Salah seorang ulama yang masih muda bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, ulama Mesir yang sangat terkenal, wafat beberapa tahun yang silam, dan yang menyolatkan beliau sebanyak 2 juta orang. Ulama yang sangat ahli tafsir, ulama Rabbani. Di dalam forum itu beliau melempar satu pertanyaan kepada para hadirin yang hadir. Pertanyaannya, kemana mengalirnya air bekas dimandikannya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Air bekas dimandikannya jasad Nabi, kemana dia mengalir? Pertanyaan ini tidak pernah muncul sejak dulu. Pertanyaan itu kemudian tidak bisa segera dijawab. Yang pimpin pertemuan itu kemudian cancel pertanyaan ini, nanti dijawab, mau dicari dulu jawabannya. Jamaah sekalian, pimpinan muktamar menyadari bahwa jawabannya tidak ada di dalam kitab-kitab. Dan kebiasaan ulama, kalau mereka sudah mentok, mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta tolong kepada Allah melalui kemuliaan Rasulullah agar diberikan petunjuk untuk menjawab pertanyaan itu. Kuasa Allah di malam hari
pimpinan muktamar itu Allah berikan jawaban di dalam mimpinya, di mana dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu Nabi ditemani oleh seseorang yang tidak terlihat wajahnya, yang memegang lampu atau lentera. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa air yang mengalir dari bekas memandikan jasad beliau itu menguap, kemudian menjadi awan dan dibawa oleh angin ke berbagai penjuru bumi ini, lalu dia turun sebagai hujan, di mana kalau ada tetesan air bekas mandinya Rasulullah jatuh di satu tempat, di situ bakal berdiri masjid. Masjid At-Taqwa ini juga termasuk salah satu dari itu. Betapa gembiranya jamaah sekalian, kepala atau pimpinan muktamar itu. Dia pikir dia sudah dapat jawabannya karena Rasulullah sendiri yang menjawab dalam mimpi. Dan kita tahu bersama kalau mimpi ketemu atau melihat Rasulullah, berarti itu Rasulullah yang sebenarnya. Setan tidak bisa menyerupai. Beda kalau kita mimpi dengan Muhammad dari bin Tauna, itu Muhammad bin Tauna bisa jadi Muhammad yang lain. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, setan tidak bisa nerima untuk main-main di sini. Besok ketika kemudian di dalam acara muktamar, dia melihat Syekh Mutawali yang melemparkan pertanyaan ini tenang-tenang saja sampai selesai acara muktamar. Lalu dia dekati Syekh Mutawali yang mengajukan pertanyaan. Kemudian katanya, wahai Syekh, wahai Mutawali, pertanyaan Anda itu saya sudah dapat jawabannya. Karena Syekh Mutawali ini bukan ulama sembarang, ulama rohani, bukan cuma mata kepalanya yang terbuka, tapi mata batinnya Allah sudah buka. Kemudian dia katakan, tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menerangkan jawaban tersebut. Kata Syekh Mutawali, Anda tahu siapa yang di samping Rasulullah yang memegang lentera atau lampu itu bersama Rasulullah? Bayangkan dia tahu apa yang terjadi di dalam mimpi yang bersangkutan. Dia bilang, iya saya lihat ada yang bersama Rasulullah sedang pegang lentera, tapi saya tidak kenal. Kata Syekh Mutawali, belakang yang pegang lentera itu adalah saya. Subhanallah, ini kelas-kelas bukan kelas-kelas kita. Kalau kelas kita ini kelas wali murid, kalian itu kelas waliullah. Memang beda jauh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW kalau kita kupas, kita bahas, tidak akan pernah bisa selesai. Karena Allah sudah nyatakan dalam ayat tadi yang dibacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi satu jagat raya. Yang dikatakan alamin, alam itu apa? Alam itu kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang ada selain daripada Allah itu adalah alam. Bangsa malaikat adalah alam, bangsa jin setan adalah alam, kita manusia adalah alam, tumbuh-tumbuhan hewan alam, apapun yang bergerak tidak bergerak, hidup tidak hidup, ini semua adalah alam. Selain Allah itu adalah alam. Dan Allah sendiri menyatakan sebagai rahmat bagi semesta alam. Berarti tanpa kecuali. Dan satu hal yang mari kita catat jemaah sekalian, kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau rahmatnya Rasulullah tidak hanya di masa beliau, bukan sekedar seluruh jagat raya kebagian rahmatnya, tapi juga sejak beliau belum ada, Nabi sudah menunjukkan kerahmatannya. Ketika Rasulullah ada, ketika Rasulullah telah tiada, di mana tempat di situ akan tersebar rahmat Allah. Kenapa kehadiran Nabi ini kok diutus sebagai rahmat bagi semesta alam? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan bagaimana agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi
tentunya jumlahnya yang begitu banyak hanya untuk sebahagian kaum, sebahagian umat. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tanpa kecuali. Mungkin ada yang tanya, kok bisa seperti itu? Sebab Rasulullah SAW disetting oleh Allah memang tidak sama dengan yang lain. Dan sekalian mari kita ingat bersama jamaah sekalian bahwa sesungguhnya segala yang ada di jagat raya ini tanpa kecuali bersumber dari satu yang bernama Nur Muhammad. Nabi katakan dalam satu hadis, aku adalah bapak segala jasad. Aku adalah bapak segala jasad. Maksudnya kita semua manusia yang ada di muka bumi ini bersumber dari satu yang bernama Adam alaihissalam. Dan itu Nabi katakan dalam sebuah hadis yang lain, kullukum min Adam. Semua kalian itu dari Adam. Atau ada barangkali yang bukan dari asalnya Nabi Adam? Mungkin dari Adam Smith atau Adam apalah namanya. Kita ini tanpa kecuali beda bahasa, beda suku, beda bangsa barangkali, tapi tetap asalnya adalah dari satu, dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jasad secara jasmani dari sana semuanya kita berasal, tidak ada yang tidak. Kemudian Nabi katakan, sedangkan aku adalah bapak dari segala ruh. Bapak dari segala ruh. Segala yang ada ini semuanya diciptakan dari roh tadi yang bersumber dari roh. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ditanya Nabiullah Adam sama Rasulullah duluan mana kira-kira? Kalau secara jasad maka yang duluan adalah Nabi Adam. Tapi kalau secara ruh tidak. Nabi kita yang lebih dulu. Sampai-sampai Allah mengatakan, laula Muhammad lama khalaqtu. Laula Muhammad lama khalaqtul jannah. Kalau bukan karena Muhammad tak pernah ciptakan itu surga. Laula Muhammad lama khalaqtul nar. Kalau bukan Muhammad aku tak ciptakan itu neraka. Bahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam apa kata Rasulullah? Kata Allah, laula Muhammad lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad aku dah cipta engkau. Jadi jamaah sekalian, seluruh yang ada di jagat raya ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat saya di rumah, datang dua ibu bawa telur yang direbus. Dikupas, sudah dikupas, mereka kaget. Ada dua telur, yang satu tulisannya Allah, yang satu tulisannya Muhammad. Pada putih itu. Saat ini bagaimana? Kalau itu karena tulisan spidol, kan kita begini kan hilang. Tapi ini tidak. Memang tulisannya itu betul berbentuk asli. Bukan karena tulisan yang dibikin-bikin supaya kelihatan ada keajaiban, tidak. Yang satu tulisannya Allah sangat jelas, yang satu tulisannya Muhammad. Di awal ini Allah menyatakan bahwasanya dua nama ini senantiasa bergandengan, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Bahkan sampai di tiang ars ada tulisannya, di dalam surga ada tulisannya, di pintu-pintu surga tulisannya, itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu kalau ke Jerman, itu di Jerman ada satu taman. Kalau kita masuk di taman situ, ada tumbuhan yang tumbuh di sebelah kanan, tulisannya berbentuk, itu tumbuhan pohon itu berbentuk kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara alami, tidak dibikin. Di sebelah kirinya begini, pohon itu berbentuk kalimat Muhammadur Rasulullah di Jerman. Siapa yang membentuk manusia? Tidak. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Ini sosok yang kita peringati malam hari ini bukanlah sosok yang biasa. Memang Rasulullah itu berasal dari manusia biasa, tapi kita harus pahami sejak kejadiannya sampai segala-galanya tentang Rasulullah itu semuanya adalah luar biasa. Bahkan kalau kita membahas tentang kelahirannya Rasulullah saja tidak pernah sama dengan yang lain. Apa saja yang kita bahas tentang Rasulullah tidak akan sama dengan yang lain. Kelahirannya kah, atau namanya kah, keluarganya kah, bahkan tanah kelahirannya kah, semua, apalagi bicara tentang syariat akhlaknya, tidak akan pernah sama dengan yang lain. Kalau boleh diambil salah satunya, misalnya Nabi mengatakan begini, Adzabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang bentuk perilakuku sampai aku punya perilaku yang sangat bagus. Nabi katakan Allah yang bentuk perilaku. Nabi punya akhlak yang mulia, tidak ada yang mengajar. Bukan di sana ada guru, tidak. Kenapa? Karena seluruh tentang Nabi semua itu adalah disetting langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik ketika Nabi masih kecil. Waktu itu Rasulullah masih kecil, dia orang bilang kebetulan ikut mengembala keluar sedikit kota Mekah. Lagi asik mengembala di sana bersama dengan seseorang. Apa kata Rasulullah? Masih kecil. Di kota ini lagi ada acara. Acara apa? Oh, ada satu acara budaya yang sedang digelar oleh masyarakat. Tapi di situ berbau kemusyrikan. Kenapa? Karena ada penampilan patung-patung Tuhan-Tuhan yang disembah. Jamaah sekalian, kata Rasulullah kepada temannya, kita mau pilih ya, babu-babu. Saya tinggalkan engkau sebentar, saya mau saksikan itu acara yang digelar di sana. Namanya manusia, kepingin tengok bagaimana sih rame-ramenya. Kuasa Allah jamaah sekalian, di tengah jalan Allah kasih ngantuk kepada Rasulullah, ngantuk yang dia tidak bisa tahan. Akhirnya di tengah jalan Rasulullah langsung orang bilang cari tempat langsung tidur. Sampai acara selesai, Nabi balik lagi nggak jadi. Bayangkan sampai segitunya Allah menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah tidak ingin Rasulullah tersentuh sedikit pun dengan masalah kemusyrikan, karena memang Allah mau setting beliau lain dari yang lain. Makanya kalau ada orang yang menganggap Nabi itu sama dengan manusia biasa, maaf ini otaknya jangan-jangan koslet barangkali. Kalau bukan otaknya yang koslet, imannya bermasalah. Sedangkan Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah senantiasa menjagamu dari manusia, wahai Muhammad. Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmat. Aku tidak putus kau kecuali jadi rahmat bagi semesta alam. Allah katakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Masa kau disamakan dengan yang lain-lain yang pernah ada? Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang super agung. Karena sedemikian tinggi keagungannya, nggak ada satu orang pun yang bisa membahas, menceritakan Nabi kita secara tuntas, itu tidak ada. Bapak Ibu cari ulama paling hebat di Indonesia, siapa yang paling hebat? Mau panggil yang hebat-hebat yang terkenal, Ustaz Ali Hidayat, panggil Ustaz Somad, mau mengambil dengan siapa? Kiai Pak, panggil datangkan kemari. Tolong bahas tentang Nabi Muhammad secara tuntas. Gak bakal bisa. Jangankan mereka kumpul yang satu di Indonesia, kumpul yang ada di muka bumi di bawah mengupas tentang Rasulullah, tidak akan pernah bisa selesai. Terlalu agung untuk diceritakan. Semuanya Allah bedakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita bercerita tentang kelahiran beliau saja, kelahirannya saja unik. Masih di dalam kandungan saja, beda dengan ibu-ibu yang lain. Ibu
Ibu-ibu kalau menghidang bagaimana? Oh, segala macam maunya. Bukan musim durian, minta durian. Tengah jam 12 kan? Kadang-kadang bukan musim semangka, minta semangka. Bukan musim jeruk, minta jeruk. Rasulullah ketika dikandung oleh ibunya tidak pernah bikin susah ibunya. Perutnya tetap tenang saja. Bahkan dalam keadaan mengandung, silih berganti itu para nabi datang di dalam mimpinya. Aminah setiap bulannya itu silih berganti. Mulai dari Nabi Adam pada bulan pertama sampai pada bulan ke-9 Nabiullah Isa alaihi salam yang datang. Semua memberikan kabar gembira yang dikandung ini adalah Sayyidul Abasyar. Ini adalah penghulu semua manusia. Ini adalah orang besar. Nanti kalau lahir beri nama dia Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka semua kasih kabar gembira. Pada saat melahirkan pun lain dari yang lain. Allah tidak izinkan ada yang mendampingi dari manusia. Makanya ketika Siti Aminah melahirkan pun tidak ada satu manusia yang mendampingi beliau. Sendiri di rumah. Kakeknya sedang tawaf di Ka'bah. Kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Tidak ada siapa-siapa. Di saat itulah proses kelahirannya terjadi. Siapa yang mendampingi? Allah khususkan manusia dan makhluk pilihan. Jibril alaihissalam sama Israfil atau Mikail alaihissalam. Mereka berdua itu yang disuruh mendampingi. Satu di kepala, satu di kaki. Disuruh lagi panggil itu yang sudah meninggal dunia. Datang Siti Maryam, Siti Asia. Bayangkan ibunya Nabi Isa, istrinya Fir'aun, Siti Asia yang solehah itu yang didatangkan. Didatangkan juga kemudian para bidadari-bidadari suruh hadir pada saat itu. Bukan cuma pada saat itu, keadaan saat melahirkan betul-betul luar biasa pemandangan yang disaksikan oleh Siti Aminah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahkan sampai waktu Rasulullah kemudian keluar dari rahimnya Siti Aminah, terdengar ada ucapan yang mengatakan, Jalalullahi Rabbi, keagungan Tuhanku sungguh sangat tinggi. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Dan tidak ada yang namanya model ibu-ibu kalau lahir kadang biasa apa dibilang, kalau kasih keluar adik apa dibilang, bapak. Orang Jawa bilang ngeten, orang Manado bilang mari kutu. Ada kan mari kutu? Ibu mau mari kutu enggak? Atau langsung keluar? Semua dengan proses mari kutu. Pakai lagi pembukaan pertama, kedua, ketiga. Oh itu sakit minta ampun. Sampai-sampai ada yang teriak. Dia bilang, dokter ini yang terakhir, dokter yang terakhir. Ini tahu teman-teman dia baru. Jamaah sekalian, nah Rasulullah dilahirkan dalam keadaan Siti Aminah tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh ibu-ibu. Rasulullah lahir tidak ada darah seperti darah yang keluar dari rahim ibu-ibu yang lain. Bersih dan sudah dihitan. Dalam keadaan sujud, lisan mengucap dengan kalimat yang mulia, langsung disambut sama Jibril, diambil, digelar sekejap mata dari pandangan. Kemana dibawa? Diperkenalkan kepada seluruh jagat raya yang ada. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah itu tidak ada yang tidak kenal kecuali orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu saat Rasulullah berjalan, ketemu satu ibu. Ibu itu sedang gendong anak, gendong bayi. Kemudian jamaah sekalian, begitu ketemu, tiba-tiba kemudian anak bayi ini ngomong sama ibunya. Dia bilang, ibu, kenapa engkau muka asam kepada Rasulullah di depan? Nabi ini ibu ketemu, bayinya digendong. Ini bayi yang ngomong, rupanya ini ibu wajahnya 60 kali 70. Sampai asam di mukanya Rasulullah, tidak senang kepada Nabi. Bayinya yang ngomong. Kemudian mengatakan, wahai ibu, kenapa engkau bermuka asam kepada Rasulullah? Nah, Rasulullah yang tanya sama si bayi,
bayi, kau kenal aku? Kata si bayi dalam pelukan si ibu, aku kenal engkau Muhammad Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan, mintakan kepada Allah agar aku bisa bersama engkau di surga Allah.